Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memprediksi terbentuknya endapan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Oke. Bagaimana sih caranya kita itu memperkirakan suatu larutan itu terbentuk endapan ataukah tidak, ya. Nah, sebelum itu kita harus dulu memahami ada yang namanya KSP dan ada yang namanya KSP. Apa sih perbedaannya? Nah, kita lihat dulu ya perbedaannya ya. Kalau KSP itu adalah konstanta produk kelarutan suatu zat tertentu. Jadi konstanta produk kelarutan ya KSP itu. Kalau KSP sendiri itu adalah hasil bagi kelarutan suatu solusi ya. Mungkin masih agak bingung, nanti Ibu akan ibaratkan ya supaya bisa lebih paham. Nah, KSP itu adalah suatu nilai kesetimbangan. Kalau KSP itu bukan nilai keseimbangan ya. Kemudian KSP adalah produk konsentrasi spesies ionik dalam larutan jenuh. Ya, kalau KSP adalah produk konsentrasi spesies ionik dalam larutan tak jenuh atau jenuh. Oke, KSP ya. Kalau bisa diumpamakan biar lebih gampangnya, misalnya ini ada suatu larutan ya, suatu air misalnya ini ada air. Kita akan ibaratkan, ini kan agak susah ya membedakannya ya antara KSP dan KSP gitu ya, karena textbook banget gitu bahasanya. Nah, ini kalau bisa Ibu ibaratin, kalau KSP itu jadi apa ya? KSP itu jumlah zat maksimum larut gitu ya. Maksimum larut gitu ya. Jadi bisa kita bilang sebagai patokan gitu. Kita jelas gampang ya. Patokan. Nah, kalau KSP itu dia belum tahu ya, maksudnya belum diketahui. Jadi belum diketahui, maksudnya dia bebas gitu ya, nilainya bebas. Ya, tidak. Kalau ini kan suatu patokan. Berarti kalau ini bebas, misalnya di dalam suatu air ini ya KSP-nya itu misalnya 3 sendok ya. Ya, jadi misalnya kita mau menambahkan zat itu ya, itu 3 sendok ya. 3 sendok itu artinya dalam 3 sendok itu batasannya, patokannya itu bisa terlarut si zat yang ditambahkan ini, padatan yang ditambahkan ini ke dalam air gitu kan. Nah, kalau KSP itu bebas, bisa dia kurang, misalnya bisa dia 2 sendok ya, artinya dia masih bisa larut kan. Kalau misalnya 4 sendok artinya apa? Tadi kan batasnya 3 sendok untuk bisa larut. Kalau 4 sendok berarti ada yang 1 sendok yang akan mengendap gitu kan. Nah, untuk itu jadi KSP itu suatu patokan. KSP itu keadaan bebasnya, bisa dia kurang dari KSP, bisa dia sama dengan KSP, bisa dia lebih dari KSP gitu ya. Untuk memprediksikan terbentuknya endapan atau tidak, itu kita dengan cara membandingkan nilai KSP dan KSP. Nah, di sini ada ya. Jadi, kalau misalnya KSP itu kurang dari KSP, berarti kan kurang ya, artinya masih apa? Berarti larutan itu belum jenuh, artinya kan bisa belum terbentuk endapan, artinya masih larut. Kayak tadi, misalnya 3 sendok baru ditambahin 2, berarti kan masih bisa melarut ya, gitu. Kalau KSP-nya sama dengan KSP, itu berarti larutannya itu bisa disebut larutan tepat jenuh. Artinya larutannya tepat jenuh, belum masih larut tapi pas gitu ya, hampir mengendap tapi belum mengendap gitu ya. Jadi itu disebut lautan tepat jenuh. Misalnya sama-sama 3 masih melarut tapi hampir, kalau itu tepat jenuh gitu ya.
pas banget gitu di batas. Kalau QSP lebih besar dari KSP, artinya kan misalnya tadi lebih banyak QSP-nya, berarti kan melebihi batasnya, artinya dia akan membentuk suatu endapan seperti itu ya. Atau bisa disimpulkan semakin besar harga KSP, artinya ini kan ya, semakin besar nih KSP-nya, maka suatu zat itu menunjukkan semakin mudah senyawa itu larut. Jadi semakin besar makin besar KSP-nya nih, KSP-nya artinya larutan itu akan lebih mudah larut ya, kayak yang ini, lebih mudah melarut gitu. Jadi intinya gitu, kalau diibaratin bisa gitu, jadi gampang nangkep lah ya. Bagaimana kalau kita dalam pengerjaan soalnya? Di sini ada contoh soal. Jika dalam suatu larutan terkandung BPNO3, PbNO3 2 kali 0,05 molar dan HCl 0,05 molar, dapatkah terjadi endapan PbCl2 gitu kan? Nah, di sini ada larutan itu mengandung PbNO3. Berarti kan kita uraikan dulu, PbNO3 itu terurai menjadi Pb2+ dan NO3, ini kan 2 kali, berarti sini 2 ya. Nah, ini sebesar 0,05 molar. Di sini juga 0,05 molar karena koefisiennya sama dengan ini 1. Kalau yang ini 2, berarti tinggal dikalikan 2, yaitu 0,1 molar gitu kan. HCl kita uraikan juga menjadi H+ dan Cl-. Besarnya berapa? 0,05 molar. Di sini juga 0,05 molar. Di sini juga 0,05 molar gitu kan. Pertanyaannya, apakah bisa terjadi endapan PbCl2? Nah, kita uraikan juga nih PbCl2 menjadi Pb2+ dan 2Cl- karena ini ada Dl-nya ada 2 ya. Nah, di sini kan artinya apa? Kita bisa dapat nilai konsentrasi dari Pb dan Cl ini dari ion yang sama ini kan. Nah, dari sini. Nah, kita buat dulu persamaannya QSP-nya, atau bisa disimbolkan Q seperti ini ya, QSP atau Q seperti ini sama ya. Berarti kan konsentrasi produk dipangkat koefisien, berarti Pb2+ nih ya, pangkat 1 ya, Cl2- ini pangkat 2 karena koefisiennya 2. Masukkan nilainya, tadi kan Pb2+ ini kan 0,05, Cl- 0,05 juga, tapi dipangkatkan 2. Didapatkan 1,25 dikali 10 pangkat min 4. Oh ya, tadi di sini diketahui KSP dari PbCl2 itu sebesar 6,25 kali 10 pangkat min 5. Ya, artinya untuk bisa larut itu ketika KSP-nya 6,25 kurang dari 6,25 ya, maka kita bandingkan. Q-nya kan nilainya tadi ini, KSP-nya nilainya tadi ini kan, kita bandingkan. Kalau kita lihat di sini ini pangkat min 4, ini pangkat min 5. Berarti kan yang pangkatnya kecil ini min 4, berarti kan lebih besar dibandingkan KSP-nya. Artinya apa? Berarti bisa membentuk endapan, akan mengendap. Jadi dalam campuran ini tuh akan mengendap membentuk PbCl2. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita cari dulu KSP-nya, kemudian kita bandingkan dengan harga KSP. Ya, jadi patokannya tadi Q sama dengan KSP itu seperti apa, Q lebih besar dari KSP itu seperti apa, Q kurang dari KSP itu seperti apa. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Kita baca dulu. Konsentrasi ion dalam plasma darah itu 0,025 molar. Jika konsentrasi ion oksalat 1 kali 10 pangkat min 8 m molar, apakah kalsium oksalat atau CaC2O4 membentuk endapan jika diketahui KSP-nya itu 2,3 kali 10 pangkat min 9. Pertama-tama kita buat dulu nih reaksi dari Ca2+, C2O4 itu menjadi Ca2+ dan C2O4. Sorry, ini 2 min ya. Ini 2 min. Ini nanti 2 min gitu. Ca ini kan tadi katanya ion kalsium 0,0025. Masukkan sini ya. Sorry, ini tulis dulu aja deh biar. Nah, ini 2 min. Oke, ini 2 min. Nah, ini kan tadi nilainya ion kalsium itu Ca2+ ya. Itu 0,0025 molar. Kemudian ion dari C2O4 2 min itu adalah ion dari oksalat ya, itu C2O4 2 min itu oksalat, itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 8. Masukkan sini. Ya, KSP berarti produk dipangkat koefisien kan? Ya, berarti C2+, ini kan sama-sama koefisiennya 1 ya. Gitu. Kemudian
masukkan nih masukkan ion Ca2+ yaitu 0,025 molar, masukkan ke sini. Kemudian ion oksalat 1 kali 10 pangkat min 8 masukkan ke sini. Ya sudah, ini bisa dirubah kan? Bisa dirubah untuk perpangkat, bisa dirubah dalam bentuk pangkat ya, biar lebih mudah dihitungnya karena nilai KSP-nya ini bentuknya pangkat juga. Ini bisa kita rubah, saat ini geser nih, komanya 1, 2, 3 jadi 2,5 ya. Berarti 3 kali maka 10 pangkat min 3. Nah, dikali 10 pangkat min 8. Berarti berapa? Ini kan kalau dikalikan ini kan ditambah ya, min 3 ditambah min 8. Jadi min 11. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 11. Maka kita bandingkan nilai KSP dengan KSP-nya gitu kan. KSP-nya nilainya tadi 2,5 dikali 10 pangkat min 11. Nah, KSP-nya tadi 2,3 kali 10 pangkat min 9. Artinya kan ini lebih besar ya. Ya, ini lebih kecil. Jadi KSP lebih kecil. Artinya apa? Karena lebih kecil, ingat ya. Berarti KSP-nya besar. Semakin besar semakin mudah melarut. Artinya belum jenuh dan belum terbentuk endapan. Belum ada endapan. Seperti itu. Gampang ya. Jadi itu caranya bagaimana kita memprediksi suatu larutan tersebut itu apakah dia belum jenuh, masih melarut, ataukah dia tepat jenuh, ataukah dia akan mengendap. Itu caranya seperti itu. Oke? Udah ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan tentang memprediksi endapan pada suatu larutan. Jika kalian masih belum paham dan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom dan WhatsApp Ibu. Oke? Gue cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.